Kiprah Jati. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. I can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure you. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Salam sejahtera dan sebagaimana permohonan kita sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan, semoga semua titah yang maha kuasa di jagat raya ini, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, semua hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, keabadian, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Dan sudah barang tentu setiap hari Minggu sore dan Senin siang kita ketemu. Harapan kami dan selalu bersemangat karena Dhamma TV selalu damai di hati. Hari ini kita masih berada di Puri Asoka. Dan kebetulan hari ini kita menerima tamu-tamu agung. Yang pertama yang duduk di sebelah kanan kami itu adalah, saya panggil aja, saya senang dengan panggilan Mas, karena Mas itu golden, ya, menyala, kuning gitu. Jadi ya, harapan kami kita semua, roman muka kita, hati kita bisa bersinar sebagaimana cahaya yang menyenangkan dan nilai tinggi secara spiritual. Beliau adalah Mas Trimo. Kalau nanti itu namanya kurang lengkap, tolong dilengkapi sendiri nanti. Ya, karena kita Serawung kadang-kadang orang Jawa itu seneng julukan supaya lebih akrab, lebih baik. Kalau embel-embelnya beliau memang sangat banyak. Saya sampai tidak hafal gitu ya. Yang kedua di sebelah kanan itu adalah Ibu siapa Bu tadi? Ibu Rosa, ya, Ibu Rosa itu dari Telatah Singosari ya? Iya. Wah, Singosari, masih anak cucunya Ibu Kendedes yang ada di sana itu. Ya. Dan yang di sebelah depan berhadapan dengan kami ini, orang mengira beliaunya itu adalah adik saya atau anak saya, karena namanya ada jatinya juga. Namanya adalah Mas Jati Saputra, ya. Kiprah sepak terjangnya pada budaya dan pada kemasyarakatan, pada organisasi yang banyak bergerak di bidang sosial. Dan di sebelah kirinya beliau seperti Joko Tingkir hari ini. Beliau itu sebenarnya duta besar keliling kita, ya, tapi bukan sebagai pejabat formal, duta besar sosial saja geraknya sampai ke daerah Afghanistan, sampai di Malaysia, Brunei, negara-negara tetangga, Thailand dan lain sebagainya, karena mengembangkan budaya asli pencak silat gitu. Jadi secara tidak langsung beliau bertugas sebagai duta keliling kita untuk mengakrabkan pergaulan antara kita dengan tetangga-tetangga kita secara budaya. Dan sebelah sono tadi yang duduk menghadap berkacamata, beliau adalah seorang pelukis sebenarnya. Karya lukisnya indah sekali. Dan sebelum saya mempunyai lukisan yang banyak, saya sudah punya kenang-kenangan. Yang minggu-minggu yang lalu saya kenalkan juga ada beberapa karya beliau di sini. Beliau Bapak Antoni Wibowo, beliau seorang seniman yang sudah meningkat menjadi seorang budayawan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita baru saja melalui 69 tahun negeri ini merdeka. Dan masuk ke bulan September ini sampai ke Oktober ini, kita akan masuk dalam peringatan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 5 Oktober ya Pak Bobo ya. Sudah barang tentu kita nanti akan berbicara. Tapi anehnya pada waktu beliau belum ke sini,
pada telepon. Intinya telepon adalah bagaimana kalau kita bicara tentang budi pekerti. Konon katanya seperti itu. Lah, tapi anehnya juga ada pertanyaan di antara para penonton Dhamma TV yang kami simpan dan juga kami teliti dan kami renungkan dengan baik bersama-sama. Pak Jati dan kawan-kawan konon katanya, apakah budi pekerti ini untuk anak-anak? Ya sudah barang tentu iya, tapi kalau orang tua sendiri sudah lupa kepada budi pekerti sebagai bangsa, lah ini kan repot. Oleh karena itu sebelum nanti kita itu mengarah yang lebih dalam lagi, kita ingin memanfaatkan kehadiran Mas Trimo ini. Lengkapnya namanya siapa nggih? Monggo. Pak Jati, nama lengkap saya Sutrimo, tapi kalau embel-embelnya katanya Pak Jati nggak perlu disebutkan. Nah, disebut nggak apa-apa, embel-embel juga perjalanan hidup kok. Ya, nama lengkap saya KR Rekso Budoyo SEMM. Nah, waduh, terima kasih. Karena gelar itu juga nggak setiap orang ya memiliki, artinya itu diberi karena prestasi dalam kehidupan. Matur nuwun. Monggo Mas Trimo tolong disampaikan kepada penonton Dhamma TV, apa sih sebenarnya budi pekerti itu? Monggo itu, dan mulai dulu Rumin. Ya. Ketika kita bicara budi pekerti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sedikit prihatin ya, sangat dalam, karena Indonesia yang konon 90% KTP-nya beragama Islam, kita ini negara terkorup di Asia. Kita menjadi sedih sekali. Jadi, apakah itu yang salah Islamnya? Saya kira tidak sejauh itu kita mengatakan, tetapi ada sebuah kehilangan pada diri kita semua, yaitu kehilangannya jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa di situ adalah adanya tentang budi pekerti. Karena ketika bicara tentang sebuah kebijakan berbangsa dan bernegara, tentunya bagaimana kita yang memiliki sebuah jati diri, kesejatian diri kita. Kita menjadi diri kita sendiri, kita bukan menjadi orang lain. Nah, selama ini banyak sekali di antara kita tuh yang sudah tidak lagi menjadi diri kita. Kita menjadi bangsa lain di negeri sendiri. Ada yang menjadi sok Arab, ada yang menjadi sok Eropa, ya. Sehingga kita nggak punya jati diri. Ketika nggak punya jati diri, otomatis budi pekerti kita hancur. Saya kebetulan agama saya Islam, Muslim. Saya menjadi teringat Al-Quran surat 49 ayat 13. Di situ dikatakan Allah berfirman, aku ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, untuk saling kenal mengenal. Al-Quran adalah bahasa filosofi yang tidak boleh kita telan mentah. Kata kenal mengenal bukan hanya sekedar tadi Pak Jati mengatakan nama saya siapa, nama saya Sutrimo, bukan sekedar itu, tetapi saya harus mampu menunjukkan jati diri Sutrimo yang tentunya akan mengarah pada perilaku kita. Karena budi itu adalah sesuatu dari nurani, pakarti adalah perilaku kita, perilaku yang sanubari kita, itulah budi pekerti. Nah, kembali ke tentang yang saya katakan tadi, karena Al-Quran adalah filosofi yang harus kita telaah dengan lebih dalam. Kata kenal mengenal adalah kita harus kenal mengenal jati diri kita, jati diri bangsa kita, bukan hanya sekedar kenalan. Sehingga ketika sebuah bangsa sudah melupakan jati dirinya, jati diri bangsanya, sebuah kehancuran. Contoh begini, Pakistan ini kan akhir-akhir ini kan berperilaku sok Arab, walaupun aslinya orang India. Apa yang terjadi? Pakistan terpuruk yang sangat luar biasa sampai detik ini belum pulih. Terus kita umpamanya ke Irak. Irak ini aslinya bangsa Persia. Irak bukan Arab. Selama ini orang Indonesia barangkali malah tidak tahu kalau Irak itu adalah asli bangsa Persia, bukan Arab. Tetapi Irak pun juga sok Arab juga. Akhirnya juga Irak hancur, berantakan. Terus kita ke daerah Balkan, Yugoslavia. Yugoslavia ini adalah aslinya adalah bangsa Balkan, tetapi pecah menjadi 6, tetapi yang besar 3. Kosovo Kristen Ortodok, Serbia Katolik, Roma, Bosnia sok Arab juga.
Sekarang negara Yugoslavia tinggal cerita. Sudah tidak ada lagi negara Yugoslavia. Nah, Indonesia ini tidak menutup kemungkinan ketika kita kehilangan jati diri kita sudah mengkhianati Al-Quran surat 49 ayat 13, Indonesia nanti tinggal nama. Apalagi dalam beberapa prediksi leluhur kita mengatakan yen mangko bakal ono gendera gula klopo mingslep ya, merah putih itu akan tenggelam, tinaburan gendera manca-warna. Jati diri kita sudah hilang sama sekali. Apakah rakyat saat ini sudah memilih pada sasaran yang tepat? Ini sebuah kritik. Rakyat sekarang sudah memilih, ternyata figur ini jadi. Yang saya tanyakan track recordnya apa? Kiprah Jati.